Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufrian Widin Darmanto dengan NIM C1B020021 dari kelas R003 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan menyampaikan bisnis model kanvas saya, yaitu bisnis hijab munah. Yang pertama, dalam bisnis ini ada customer segment. Segmen pelanggan sesuai dari produk ini tentunya adalah semua perempuan yang mengenakan hijab selama beraktivitas sehari-hari. Jilbab ini dapat digunakan pada usia minimal yakni 10 tahun, di mana umur ini masih belum memahami cara berpakaian untuk terlihat lebih menarik, atau bisa dikatakan jika mereka akan mengikuti apa kata orang tuanya. Berbeda dengan perempuan yang berusia di atas 10 tahun, pastinya akan memilih kecenderungan untuk menampilkan fashion terbaik dan benar. Baiklah, yang kedua yaitu value proportion. Produk hijab munah ini memiliki beberapa keunikan, yaitu sederhana, nyaman, namun tetap stylish. Tentu hanya sedikit jilbab memiliki 3 sifat itu. Umumnya mereka mempunyai kenyamanan tinggi, tapi coraknya yang berlebihan. Ada juga di mana wanita merasa kurang nyaman saat mengenakannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu customer relationship. Istilah ini mengarah kepada hubungan yang perlu dibangun bersama konsumen, baik baru maupun lama. Produk ini memastikan bahwa pelanggan dapat menghubungi pihak toko karena adanya layanan customer service. Tentunya banyak pelanggan yang akan meminta beberapa permintaan kepada pihak toko, baik berupa testimoni, real picture, ataupun informasi lainnya. Penjualan produk ini perlu memastikan bahwa semua tanggapan dan pertanyaan dari konsumen terjawab dengan cepat dan informasi, sehingga mampu membuat hubungan baik antara keduanya. Selanjutnya yaitu yang keempat ada channel. Pemasaran dari produk ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya pembuatan berbagai sosial media masih saja diutamakan seperti Instagram dan Facebook. Pembuatan sarana berupa e-commerce juga dilakukan demi mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Konten di dalamnya akan diunggah beberapa informasi seperti katalog produk, promosi, hingga adanya potongan harga. Info seperti ini perlu dipastikan jika pelanggan baru maupun lama harus mengetahuinya, sehingga produk ini dapat dipesan meskipun konsumen berada di luar kota. Selanjutnya yang kelima yaitu revenue stream. Istilah ini merupakan aliran mengenai pemasukan penghasilan. Pendapatan ini akan diperoleh dari hasil penjualan itu sendiri. Metode pembayaran yang disediakan tentu harus bisa mempermudah pelanggan sehingga tersedia secara cash maupun cashless. Pelanggan bisa membeli produk ini dan membayarnya secara langsung apabila pihak toko sedang mengadakan stand atau melayani sistem COD. Konsumen juga dapat memilih metode pembayaran berupa cashless melalui beberapa cara seperti transfer antar bank, ShopeePay, atau memanfaatkan uang elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu yang keenam ada key ratio. Istilah ini mengarah kepada banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan bisnis. Beberapa pihak akan dibutuhkan mulai dari tenaga konveksi guna memproduksi hijab munah dan berkualitas. Adanya fotografer dan videografer juga diperlukan untuk membuat konten menarik dan berkualitas ketika sedang melakukan pemasaran. Termasuk juga kebutuhan akan influencers sebagai pihak pelaku endorsement. Selanjutnya yaitu ada aktivitas. Sementara key aktivitas ini adalah aktivitas kunci yang ada di dalam produk ini sehingga mampu berjalan sesuai dengan target penjualan. Tahapan pertama merupakan tahapan di mana pihak toko akan membeli bahan utama untuk produksi dan juga memilih warna dan motif sesuai kebutuhan atau pesanan pelanggan. Tahap kedua yakni
proses pembuatan ke pihak konveksi agar menghasilkan hijab muna nyaman, berkualitas, dan tetap stylish. Aktivitas paling penting berikutnya adalah pemasaran yang akan memanfaatkan banyak media, mulai dari sosmed, penjualan langsung, pembukaan bazar, hingga meminta layanan endorsement kepada influencer ataupun public figure. Selanjutnya yaitu ada key partner. Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis ini, mitra seperti supplier penyedia kain, bahan jilbab, penjahit, dan servis mesin jahit. Yang terakhir yaitu ada cost struktur. Pengeluaran dibutuhkan untuk menjalankan modal bisnis ini yaitu seperti biaya pekerja, servis, dan pembelian bahan kain. Komponen biaya yaitu biaya produksi, gaji pekerja, promotion, dan distribusi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.